Bab 2 Pembahasan Pengertian Ekonomi Mikro. Konsep dasar ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi serta interaksi mereka di pasar. Fokus ekonomi mikro adalah perilaku produsen dan konsumen dalam menentukan kuantitas faktor input, penawaran, permintaan, harga, dan alokasi sumber daya terbatas pada tingkat unit ekonomi kecil seperti di pasar, rumah tangga, dan perusahaan. Ekonomi mikro menganalisis keputusan ekonomi individu dan pelaku pasar, mempengaruhi harga dan kuantitas barang atau jasa yang bertransaksi, serta bagaimana keseimbangan pasar terbentuk. Menurut Sadono Sukirno, definisi ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga melalui penawaran dan permintaan. Perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari kegiatan ekonomi pada skala kecil, seperti perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan terkait kuantitas, harga, dan alokasi sumber daya agar mendapatkan manfaat maksimal. Contohnya seperti analisis permintaan dan penawaran, teori harga, dan teori produksi. Fokusnya adalah pada interaksi antara konsumen dan produsen di pasar tertentu. Sedangkan ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan dengan fokus pada variabel agregat seperti pendapatan nasional, inflasi, penurunan, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan fiskal serta moneter pemerintah. Tujuannya adalah untuk memahami kinerja dan perubahan ekonomi di tingkat nasional atau global. Memasuki poin kedua, yaitu mengenai ruang lingkup ekonomi mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro meliputi 3 aspek utama. Yang pertama itu analisis perilaku konsumen, analisis perilaku produsen, dan interaksi antara konsumen dan produsen di pasar. Yang pertama adalah analisis perilaku konsumen. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana konsumen ini mengambil keputusan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memaksimalkan kepuasan mereka. Konsumen dianggap rasional dan berusaha mendapatkan manfaat maksimal dari barang yang mereka gunakan atau konsumsikan dengan harga yang optimal. Yang kedua adalah analisis perilaku produsen. Dalam ruang lingkup ini, ekonomi mikro menelaah bagaimana produsen atau perusahaan menentukan jumlah produksi, penggunaan faktor produksi, dan penetapan harga untuk memaksimalkan keuntungan. Produsen juga menganggap rasional dengan tujuan keuntungan maksimal. Dan yang ketiga, interaksi antara konsumen dan produsen. Ini merupakan titik pertemuan antara permintaan yang berasal dari konsumen dan penawaran dari produsen di pasar barang dan jasa. Pasar berfungsi sebagai tempat transaksi jual-beli yang menentukan keseimbangan harga dan kuantitas interaksi. Ini juga mencakup pasar-pasar produksi di mana konsumsi dan produksi saling terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio. Saya akan menjelaskan konsep dasar mikroekonomi. Yang pertama ada 6 bagian. Yang satu, teori harga. Jelajahi pembentukan harga melalui interaksi permintaan dan penawaran. Pada titik equilibrium, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Teori ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, elastisitas, dan lain-lain. Yang kedua, permintaan dan penawaran. Menganalisis hubungan antara harga dan jumlah yang diminta atau ditawarkan. Permintaan umumnya menurun seiring dengan harga, sementara penawaran meningkat. Hal ini membantu dalam memahami mekanisme pasar. Yang ketiga, produksi peneliti hubungan antara input, faktor produksi, dan output barang atau jasa, serta tingkat produksi optimal dengan biaya minimum. Teori ini menyelidiki efisiensi dan skala produksi. Keempat, teori biaya membahas bagaimana bisa biaya berubah seiring dengan peningkatan atau penurunan output dan bagaimana perusahaan menggunakan informasi biaya untuk menetapkan harga dan produksi. Yang kelima, teori pasar menjelajahi berbagai bentuk pasar seperti persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Struktur-struktur ini mempengaruhi harga dan keputusan produksi. Yang keenam, perilaku konsumen dan produsen. Berfokus pada pilihan konsumen untuk memaksimalkan utilitas dan keputusan produsen untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan memahami teori ini, mikroekonomi
menjelaskan perilaku individu dan perusahaan serta dinamika pasar yang memastikan aktivitas ekonomi yang efisiensi dan efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada peranan ekonomi mikro. Analisis keputusan konsumen. Yang pertama, ekonomi mikro membantu menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan berdasarkan preferensi anggaran dan harga barang dan jasa. Ini penting memahami bagaimana permintaan terbentuk dan bagaimana perubahan harga mempengaruhi perilaku konsumen. Yang kedua ada analisis produksi dan biaya. Ekonomi mikro membahas cara perusahaan menentukan jumlah produksi yang optimal dan mengelola biaya produksi agar dapat memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga, peranannya yaitu pemahaman struktur pasar. Ekonomi mikro mempelajari berbagai bentuk pasar seperti pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Selanjutnya yang keempat yaitu pengaturan distribusi pendapatan. Ekonomi mikro juga menganalisis distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat serta peran kebijakan ekonomi seperti pajak dalam mengurangi ketimpangan tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu evaluasi efisiensi dan kesejahteraan. Ekonomi mikro menilai seberapa efisiensi sumber daya dialokasikan dan bagaimana perubahan alokasi tersebut mempengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya yang keenam, studi eksternalitas dan barang publik. Ekonomi mikro mempelajari dampak keputusan ekonomi terhadap masyarakat, termasuk eksternalitas positif atau negatif serta pengelolaan barang publik. Yang ketujuh yaitu mendukung pengambilan keputusan investasi dan inovasi. Ekonomi mikro ini membantu perusahaan dalam membuat keputusan investasi dan inovasi yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan teknologi secara keseluruhan. Ekonomi mikro ini memberikan dasar pemahaman tentang bagaimana keputusan individu dan perusahaan membentuk pasar serta alokasi sumber daya yang pada akhirnya menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan ekonomi yang efektif dan efisiensi demi kesejahteraan masyarakat. Nah, inilah 7 peranan ekonomi mikro. Mungkin itu aja, sekian, terima kasih. Aplikasi ekonomi mikro dalam kehidupan sehari-hari. A. Penetapan harga pasar. Contohnya, toko kelontong menentukan harga jual berdasarkan biaya produksi, biaya operasional, dan tingkat permintaan pasar, serta persaingan dengan toko lain. Hal ini menunjukkan bagaimana harga dipengaruhi langsung oleh faktor ekonomi mikro. B. Keputusan pembelian konsumen. Memutuskan membeli barang tentu dengan mempertimbangkan anggaran dan permintaan barang tersebut. Berdasarkan elastis permintaan, harga yang menunjukkan seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga. C. Pengelolaan inventaris. Perusahaan menetapkan bisnis seperti memilih lokasi dekat pusat perumahan atau kampus didasarkan atas studi pasar dan tingkat permintaan lokal yang menetapkan aplikasi dalam analisis biaya dan manfaat. D. Kebijakan diskon dan promosi. Supermarket dan toko menawarkan diskon dan promosi untuk meningkatkan volume penjualan. Analisis elastisitas. Harga digunakan untuk memastikan diskon yang diberikan efektif dan tidak merugikan keuntungan. E. Pasar tenaga kerja. Penentuan upah dikondisikan kerja merupakan bagian ekonomi mikro yang memperhitungkan faktor-faktor seperti penawaran tenaga kerja dan regulasi permintaan
yang dipengaruhi keputusan perusahaan dan pekerja.